Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Tenan. Ente kadang-kadang ente. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Kiranovianti dari kelas 11 IPS 2. Saya ingin mempresentasikan edukasi pelanggaran HAM dan kewajiban asasi manusia. Topik yang akan saya bahas kali ini adalah pembunuhan. Pembunuhan termasuk dalam kategori extraordinary crime. Apa itu pembunuhan? Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Jenis dan pasal yang terkait pembunuhan. Yang pertama, ada pembunuhan biasa. Pembunuhan biasa termasuk ke dalam pasal 338 KUHP dengan isi barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang kedua, pembunuhan terkualifikasi yang termasuk ke dalam pasal 339 KUHP dengan isi pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lain, dan pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum. Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau waktu tertentu paling lama 20 tahun. Yang ketiga, ada pembunuhan yang direncanakan yang termasuk ke dalam pasal 340 KUHP dengan isi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Berikutnya, yang keempat, ada pembunuhan anak yang termasuk dalam pasal 341 KUHP dengan isi seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas anaknya diancam karena membunuh anak sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Yang kelima, pembunuhan atas permintaan si korban yang termasuk dalam pasal 344 KUHP dengan isi barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang dijelaskan dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Yang keenam, membunuh diri yang termasuk ke dalam pasal 345 KUHP dengan isi barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi sarana kepadanya untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun kalau orang itu bunuh diri. Yang ketujuh, menggugurkan kandungan. Ini termasuk ke dalam pasal 346 KUHP dengan isi seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana paling lama 4 tahun penjara. Slide selanjutnya yaitu ada faktor-faktor penyebab terjadinya pembunuhan. Faktor yang pertama yaitu ada faktor politik, faktor situasi, faktor keinginan, faktor personal atau individu, faktor ketidaksengajaan, dan faktor terpancingnya emosi. Berikutnya yaitu slide solusi mencegah pembunuhan. Yang pertama ada menegakkan keadilan antar kemanusiaan, menghargai hak asasi manusia, menjunjung tinggi persamaan derajat manusia, selalu berpikir positif,
tidak mudah marah dan emosi, mengajak atau menyadarkan seseorang untuk mendekatkan diri ke Tuhan Yang Maha Esa, memiliki rasa cinta dan kasih terhadap sesama, mencoba berusaha untuk memberi maaf kepada setiap kesalahan orang lain, dan berani meminta maaf jika memang secara sengaja maupun tidak sengaja, baik perbuatan maupun perkataan yang bisa menyinggung orang lain. Mudah untuk bersosialisasi dengan orang lain. Hindari mempunyai sikap yang egois dan bahkan tertutup kepada orang lain. Jika menyimpan semua hal sendirian, maka akan semakin terbebani dan membuat emosi menjadi tidak stabil. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Awas please.